Seorang pria kaya melihat ibu berusia 80 tahun menjual air mineral di tengah kemacetan lalu lintas, dan apa yang ia lakukan kemudian sama sekali tidak terduga. Terlihat jelas dari cermin mobil di depannya, kemacetan di Jalan Sudirman sudah berlangsung selama 40 menit dan Ardi Pratama telah meninjau presentasinya di tablet sebanyak 3 kali. Ia memiliki pertemuan dengan mitra bisnis di Pelabuhan Surabaya pukul 11, saat itu pukul 10.15, Jakarta memiliki kebiasaan aneh menelan waktu tepat saat. Waktu itu paling dibutuhkan, berapa lama lagi, Hendra? Tanya Ardi Pratama tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Setidaknya 20 menit lagi. Pak, ada kecelakaan di kawasan Kuningan? Jawab Hendra Wijaya. Ardi Pratama mengeluarkan suara yang bukan benar-benar kata. Ia menutup tablet, menatap keluar jendela, hanya itu, lalu ia melihatnya. Seorang wanita tua berjalan di antara mobil-mobil dengan baskom plastik besar di atas kepalanya penuh dengan botol air mineral. Di setiap tangan ia membawa satu botol lagi, menawarkannya kepada pengemudi dengan gerakan mekanis yang telah ia ulang ribuan kali. Matahari pukul 10 pagi langsung menyengat tengkuknya. Ia mengenakan daster bermotif bunga yang dulunya mungkin berwarna biru tetapi kini pudar oleh waktu. Sandalnya hitam dan tampak usang. Ardi Pratama melihatnya tanpa benar-benar melihat. Seperti seseorang melihat bagian dari lanskap kota yang sudah tidak lagi terasa miliknya, tetapi kemudian wanita tua itu mengangkat kepala untuk menawarkan air kepada pengemudi taksi di depan mobilnya, dan Ardi Pratama berhenti bernapas. Ia mengenali cara wanita itu memiringkan kepala. Gerakan khas memutar leher ke kiri sebelum berbicara. Ia telah melihatnya ribuan kali di dapur kecil dengan aroma daun salam dan tempe. Di sebuah kampung di timur kota yang kini terasa berjarak 40 km dan 12 tahun dari tempat ia duduk sekarang, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu bukan dia, bahwa ada ribuan wanita tua di kota ini yang membawa beban di kepala mereka. Ia mengatakannya 3 kali dalam 3 detik, dan pada detik keempat ia tahu ia sedang berbohong. Hendra, hentikan mobil, katanya, kita di tengah kemacetan. Pak Ardi, tidak bisa, jawab Hendra Wijaya. Hentikan mobil, ulangnya. Hendra Wijaya menatapnya melalui kaca spion dengan ekspresi seseorang yang telah bekerja 6 tahun untuk pria yang tidak pernah mengulang perintah. Lalu menyalakan lampu darurat tanpa bertanya lagi. Mobil di belakang langsung membunyikan klakson. Panjang dan agresif, keluhan universal kota yang tidak punya waktu untuk siapapun. Ardi Pratama sudah membuka pintu. Panas jalanan menghantam tubuhnya seperti sesuatu yang nyata. Begitu juga suara bising mesin, klakson, suara penjual koran, musik dangdut keras dari angkot. Ia berjalan di antara mobil dengan setelan jas abu-abu gelap dan sepatu kulit mahal. Menginjak aspal kotor di jalan tersibuk di negara itu, seorang pengemudi meneriakinya dari jendela. Ia tidak mendengar wanita tua itu tidak melihatnya datang. Ia sedang menawarkan air kepada seorang pria yang menolak tanpa menurunkan kaca jendela. Dengan sikap acuh tak acuh yang lahir dari kebiasaan tidak melihat orang miskin, wanita itu mengabaikannya. Ia sudah terbiasa. Ibu, panggil Ardi Pratama. Wanita itu berbalik perlahan, gerakan hati-hati agar tidak menjatuhkan beban di kepalanya. Ia memandang pria berjas di depannya dengan ekspresi seseorang yang belum tahu apakah ini akan menjadi hal baik atau buruk. Tetapi pengalaman membuatnya memilih kemungkinan kedua. Ada berapa botol? Tanya Ardi Pratama. Wanita itu berkedip. Apa? Berapa botol yang ibu bawa? Ia mengulangi. Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah dengan kecurigaan tajam dari seseorang yang telah hidup 80 tahun di kota ini dan tahu kapan seseorang datang membawa masalah. Jasnya, sepatunya, mobil hitam dengan lampu darurat menyala di belakang. Semuanya tidak cocok dengan pertanyaan itu. 22. Ditambah 2 di tangan saya. Jawabnya akhirnya. Berapa harganya? Rp5.000 per botol. Ardi Pratama merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet. Wanita itu mengikuti gerakannya dengan mata menyipit. Siap lari jika perlu meskipun dengan usia 80 tahun dan beban di kepala pilihannya sangat terbatas. Saya beli semua, kata Ardi Pratama. Hening sejenak. 3 mobil di belakang membunyikan klakson bersamaan. Apa? Tanya wanita itu. Semua? 24 botol. Ardi Pratama sudah menghitung uang di tangannya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Iya. Menatap pria itu dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan rasa terima kasih, bukan kecurigaan, melainkan penilaian dari seseorang yang tahu bahwa ketika orang asing terlalu murah hati, selalu ada sesuatu yang diinginkan sebagai balasan. Dan ia sedang menghitung dalam pikirannya apa yang mungkin diinginkan pria berjas ini yang turun dari mobil mewah di tengah kemacetan hanya untuk membeli semua air dari seorang wanita tua. Ya, katanya akhirnya, Rp120.000, Ardi Pratama.
Mengulurkan 3 lembar uang 50.000. Simpan saja kembaliannya. Wanita tua itu menerima uang itu perlahan seolah-olah bisa membakar jarinya. Melipatnya dengan hati-hati lalu menyimpannya di dalam bajunya di tempat yang tidak terlihat jelas oleh Ardi Pratama. Kemudian ia mulai memindahkan botol-botol dari baskom ke tangan Ardi Pratama dengan efisiensi yang sepenuhnya terpisah dari emosi apapun. Ini adalah transaksi, kamu membeli, saya menyerahkan, tanpa drama, tanpa rasa terima kasih berlebihan, tanpa berutang apapun kepada siapapun. Hendra Wijaya sudah turun dari mobil tanpa diperintah. Ketika ia melihat atasannya berdiri di tengah jalan Sudirman menerima botol air dari seorang wanita tua, ia memiliki ekspresi seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam buku protokol manapun. Tetapi 6 tahun bekerja untuk Ardi Pratama telah mengajarinya bahwa respons terbaik terhadap hal yang tidak dapat dijelaskan adalah menjadi berguna dan tidak bertanya. Saya bantu, Pak, katanya sambil mengambil setengah dari botol-botol itu tanpa bertanya lagi, memegangnya dengan keseriusan seperti membawa dokumen rahasia. Wanita tua itu menurunkan baskom kosong dari kepalanya dan memeluknya sebentar di dadanya dengan mata menyipit, seolah baru saja melepaskan beban yang telah ia bawa berjam-jam dan membutuhkan waktu sesaat untuk mengingat bagaimana rasanya tanpa beban itu. Lalu ia menarik napas panjang, dalam, hampir tanpa sadar. Tubuhnya mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan keluar dari mulutnya bahwa itu terlalu berat, terlalu panas, dan usia 80 tahun terlalu tua untuk semua ini. Dan pada saat itulah, ia mengangkat matanya ke arah Ardi Pratama untuk mengatakan sesuatu. Mungkin terima kasih atau sampai jumpa. Atau kalimat biasa yang diucapkan tanpa berpikir. Tetapi tepat pada detik itu ia benar-benar melihatnya, bukan jasnya, bukan mobilnya, bukan uangnya, tetapi dirinya. Mata wanita tua itu menelusuri wajah pria di depannya dengan lambat yang terasa menyiksa bagi Ardi Pratama. Dahi, tulang pipi, rahang tegas yang ia kenal bahkan sebelum pria itu menjadi seperti sekarang. Alisnya turun sedikit, sudut bibirnya menegang, dan di dalam mata kecil gelap itu yang dulu menatapnya dari posisi lebih tinggi ketika ia masih anak-anak, muncul sesuatu yang bukan kebahagiaan atau kesedihan, melainkan pengenalan, dingin seperti air yang baru saja ia jual. Ardi Pratama merasa kemacetan, suara bising, panas, dan 20 tahun hidup yang ia bangun jauh dari kampung timur kota itu lenyap dalam 1 detik. Yang tersisa hanya dirinya dan wanita 80 tahun ini yang menatapnya seolah baru menemukan sesuatu yang hilang tetapi tidak yakin ingin mendapatkannya kembali. Siti Rahmawati, kata Ardi Pratama, bukan, ibu saya. Ia menyebut namanya seolah 12 tahun telah menghapus kata itu, atau seolah mengucapkan, ibu, berarti melewati batas yang belum tentu ia berhak lewati. Wanita itu tidak langsung menjawab, ia memegang baskom kosong di dadanya. Menatap pria yang dulu adalah anaknya selama 5 detik yang terasa seperti 12 tahun. Dan kemudian berkata dengan suara datar tanpa marah. Tanpa tangis, tanpa drama, kamu mau apa? Ardi Pratama membuka mulut lalu menutupnya. Selama 20 tahun negosiasi bernilai miliaran rupiah, ruang rapat di 3 negara, percakapan di mana uang dalam jumlah besar bergantung pada kata yang tepat, ia tidak pernah kehabisan kata. Tidak pernah merasa bahasa mengkhianatinya di saat paling penting. Kata-kata selalu menjadi alatnya, senjatanya, perisainya. Ia selalu punya kata. Sampai sekarang, lalu lintas mulai bergerak, sebuah angkot membunyikan klakson dengan kesabaran yang sudah habis. Hendra Wijaya bergantian menatap atasannya dan wanita tua itu dengan ekspresi seseorang yang tahu tidak ada protokol bisnis yang bisa menyelesaikan situasi ini. Ibu, kata Hendra Wijaya dengan suara yang mencoba membuat situasi kembali profesional, saya bisa menawarkan tempat duduk sementara Pak Ardi. Ia terhenti kehabisan kata. Tepat sekali. Siti Rahmawati menatapnya. Itu pertama kalinya ia benar-benar melihatnya sejak ia turun dari mobil. Ia menilai pria itu dalam 2 detik dengan ketajaman seseorang yang telah puluhan tahun membaca manusia di jalan, membedakan siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang hanya ingin merasa baik karena membantu. Saya tidak pernah duduk di pekerjaan siapapun selama 80 tahun, katanya, dan saya tidak akan mulai hari ini. Lalu ia menyelipkan baskom kosong di bawah lengannya dengan martabat seperti seorang jenderal yang mengambil kembali pedangnya setelah pertempuran yang tidak dimenangkan tetapi juga tidak kalah. Kemudian ia berbalik. Pergi, ia mulai berjalan di antara mobil menuju trotoar tanpa menoleh ke belakang. Tanpa terburu-buru, tanpa tanda sedikit pun bahwa ia baru saja melihat anaknya untuk pertama kali dalam 12 tahun, Ardi Pratama memandangnya menjauh selama 3 detik. 3 detik di mana sesuatu yang telah tertidur selama 12 tahun bergerak di dalam dadanya seperti makhluk yang tiba-tiba ingat bahwa ia masih hidup. Ibu, panggilnya,
Ia tidak berhenti. Ibu, tunggu, kali ini Siti Rahmawati berhenti. Tetapi tidak berbalik, ia hanya berdiri tegak meskipun berusia 80 tahun. Membawa baskom, di bawah matahari siang, dengan kelelahan yang bisa dilihat Ardi Pratama dari setiap bagian tubuhnya. Saya harus ambil air lagi, katanya tanpa menoleh. Masih ada 4 jam kerja. Lalu ia kembali berjalan. Ardi Pratama tetap berdiri di tengah jalan Sudirman dengan 24 botol air dan 12 tahun penyesalan. Menatap wanita paling keras kepala yang pernah ia kenal, yang ternyata adalah sumber dari keras kepala yang sama dalam dirinya. Meskipun saat itu tidak ada yang lucu dari pikiran itu, Hendra Wijaya mendekat di sampingnya dalam diam. Ia juga menatap ke arah trotoar tempat wanita itu menghilang di telan kota seolah tidak pernah ada di sana. Kita ikuti. Pak? Tanya Hendra Wijaya. Ardi Pratama tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada titik terakhir di mana ibunya terlihat, di suatu tempat dalam pikirannya, mitra bisnis di Surabaya, kontra pelabuhan, dan jutaan rupiah yang bergantung pada pertemuan itu tiba-tiba menjadi tidak berarti seperti harga air yang baru saja ia beli. Seperti uang kembalian kecil yang disimpan tanpa ucapan terima kasih karena memang tidak ada yang perlu disyukuri. Pak, pertemuan hampir jam 11, kata Hendra Wijaya, hubungi Dewi. Jawab Ardi Pratama akhirnya dengan suara yang tidak dikenali oleh sopirnya. Katakan rapat ditunda tanpa batas. Hendra Wijaya mengangguk dan langsung menelepon tanpa bertanya lagi. Ia cukup peka untuk tahu kapan atasannya sedang dalam urusan bisnis dan kapan sedang berada dalam sesuatu yang tidak punya nama dalam buku manapun. Kita kemana? Pak? Tanya Hendra Wijaya. Ardi Pratama melihat jalan, melihat botol-botol air di tangannya, benda-benda yang tidak dibutuhkan siapapun di mobil itu tetapi ia beli tanpa berpikir. Digerakkan oleh sesuatu yang lebih tua dari logika, ia menatap titik di mana ibunya menghilang. Ke timur, katanya. Hendra Wijaya berkedip. Ke timur. Pak? Ke kampung mana? Ardi Pratama butuh waktu sejenak untuk menjawab. Itu adalah nama yang tidak ia ucapkan selama 12 tahun. Nama yang ia simpan bersama hal-hal lain yang ia pilih untuk lupakan. Kampung Tanah Abang, Jalan Melati nomor 42. Ia masuk ke mobil dan menutup pintu. Sementara Hendra Wijaya menatap botol-botol air di kursi depan dengan hati-hati berlebihan seperti seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa dengan benda-benda itu. Ardi Pratama menatap lurus ke depan dengan mata seorang pria yang baru menyadari bahwa peta yang ia gunakan selama 12 tahun memiliki satu jalan yang tidak pernah benar-benar hilang. 12 tahun diam, Jalan Melati tidak berubah. Dan itulah masalahnya. Selama ini ia tanpa sadar berharap kampung itu berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenali agar ia punya alasan untuk tidak kembali. Tetapi tidak. Semuanya masih sama. Tembok hijau dengan cat mengelupas di sudut kanan, pohon yang akarnya merusak trotoar, pintu besi berkarat dengan nomor rumah yang dicat tangan. Hendra Wijaya menghentikan mobil di depan rumah dan diam seperti seseorang yang tahu tugasnya saat ini adalah tidak terlihat. Ardi Pratama tidak langsung turun. Ia menatap gerbang dari dalam mobil selama waktu yang tidak bisa ia ukur. Mungkin 30 detik, mungkin 3 menit, waktu memang berperilaku aneh ketika berhadapan dengan sesuatu yang selama ini dihindari. Akhirnya ia turun, tidak ada siapapun di halaman ketika ia mendorong pintu masuk. Rumah peta itu kecil, 4 unit mengelilingi halaman semen dengan bak air di tengah yang dulu selalu penuh dengan cucian. Sekarang kosong, hanya ada 3 pot tanaman yang terawat, sebuah kursi plastik di bawah jendela, dan pakaian yang dijemur melintang di atas halaman. Ia berhenti di depan pintu paling belakang, pintu yang sama. Jendela kayu berwarna hijau yang dulu selalu dicat ulang oleh ibunya setiap 2 tahun karena ia percaya rumah dengan cat terkelupas adalah rumah yang menyerah. Ardi Pratama mengangkat tangannya untuk mengetuk. Siapa itu? Suara yang terdengar bukan suara ibu saya, melainkan suara laki-laki yang serak dengan nada khas seseorang yang terbiasa menjawab sebelum membuka pintu. Ardi Pratama terdiam sejenak lalu berkata, "Ini saya." Hening sejenak di balik pintu. "Saya siapa?" balas suara itu dengan sarkasme tajam. "Karena saya tidak berarti apa-apa, bisa saja penagih gas, tetangga sebelah, atau bahkan presiden, dan saya tidak suka semuanya." Ardi Pratama langsung mengenali suara itu. Tentu saja ia mengenalinya, hanya saja selama 12 tahun ia telah menguburnya bersama semua hal lain. "Rizky, ini saya, Ardi." Hening yang muncul kali ini berbeda, lebih berat, seperti kata-kata yang menumpuk di balik pintu menunggu keluar. Pintu terbuka. Rizky Saputra berusia 44 tahun dan terlihat seperti seseorang yang telah menjalani semua tahun itu tanpa melewatkan satu pun. Tidak tua tetapi juga tidak lagi muda seperti yang diingat Ardi Pratama. Rambutnya mulai memutih di pelipis,
Tangannya kasar dengan bekas kerja, kuku pendek, ada bekas luka lama di tangan kiri. Ia menatap Ardi Pratama dengan cara yang sama seperti Siti Rahmawati menatapnya di jalan tadi. Bukan terkejut, melainkan pengakuan yang dingin. Lihat siapa yang akhirnya muncul, kata Rizky Saputra, bukan sambutan hangat. Juga bukan permusuhan, melainkan pernyataan fakta. Akhirnya kamu di sini, jawab Ardi Pratama. Tidak, tunggu. Rizky Saputra mengangkat tangan. Jawab dulu satu hal, kamu bawa makanan atau tidak? Karena kalau tidak, kamu harus menunggu sampai ibu saya pulang dan dia tidak akan pulang sebelum jam 3. Dan saya tidak akan menawarkan apapun karena saya tidak tahu kamu akan datang dan saya tidak sempat ke toko. Ia berhenti sejenak. Lihat, itu bedanya kamu dan saya. Saya memberitahu sebelum datang. Ardi Pratama hanya menatapnya. Tepat saat itu terdengar suara dari arah jendela. Saya sudah tahu siapa dia. Saya lihat dia datang, dia yang pergi. Kedua saudara itu menoleh. Di jendela sebelah kiri berdiri seorang wanita sekitar 70 tahun dengan rambut hitam yang jelas diwarnai dan mata yang sangat tajam. Memegang secangkir kopi dengan santai. Ibu Kartini Lestari, kata Rizky Saputra dengan nada lelah. Ini urusan pribadi. Pribadi? Kamu berdiri di halaman bersama, ini milik semua orang, jawab Ibu Kartini Lestari dengan santai. Secara teknis saya sudah 42 tahun tinggal di sini dan kamu baru 39. Jadi saya lebih berhak. Ardi Pratama menatapnya, jelas tidak mengenalinya. Wanita itu tersenyum kecil. Ibu Kartini Lestari, tetangga yang tahu semua yang terjadi di sini sejak kamu kecil. Sejak kamu jatuh dari pohon waktu mencoba mencuri mangga yang sebenarnya bukan milik siapa-siapa karena itu pohon jalanan. Ibu kamu cerita. Semuanya? Ia menyesap kopi. Semuanya? Baik, Ibu Kartini, jawab Ardi Pratama hati-hati. Jangan panggil saya ibu, nanti saya merasa tua. Walaupun memang sudah tua tapi tidak usah diucapkan. Rizky Saputra segera menarik lengan Ardi Pratama masuk ke dalam rumah. Tidak ingin percakapan ini menjadi tontonan. Selamat tinggal, Ibu Kartini, katanya. Nanti kamu cerita ya, jawab wanita itu. Saya tidak akan cerita apa-apa. Kalau begitu saya tanya ibu kamu. Pintu ditutup. Rizky Saputra melepaskan tangannya dan menatap Ardi Pratama di dalam rumah yang baunya persis seperti yang diingatnya. Bau masakan rumahan, pakaian bersih, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tetapi langsung dikenali tubuhnya. Duduk, kata Rizky Saputra, bukan sebagai undangan melainkan perintah. Ardi Pratama duduk di kursi di depan meja dapur. Meja yang sama dengan 4 kursi meskipun kini hanya 2 yang terpakai. Ia melihat sekeliling tanpa bisa menahan diri. Semuanya masih di tempatnya, bersih, terawat. Dengan rapi, mencerminkan seseorang yang tidak punya banyak tetapi menjaga apa yang dimiliki dengan harga diri. Sementara Rizky Saputra tetap berdiri bersandar di wastafel dengan tangan terlipat. Bagaimana kamu menemukannya? Tanya Rizky Saputra. Saya melihatnya di kemacetan di Jalan Sudirman, jawab Ardi Pratama. Ekspresi Rizky Saputra tidak berubah. Kamu melihat ibu saya menjual air? Itu bukan pertanyaan melainkan penegasan. Dan dalam suaranya ada sesuatu yang tidak langsung dipahami oleh Ardi Pratama. Bukan keterkejutan, bukan rasa malu, melainkan kelelahan seseorang yang sudah lama menunggu momen ini terjadi dan tidak tahu harus senang atau tidak ketika akhirnya terjadi. Sejak kapan ibu saya jual air di jalan? Tanya Ardi Pratama. Sejak kapan? Rizky Saputra tertawa pendek tanpa rasa lucu. Ardi, ibu saya sudah 20 tahun jualan di jalan. Es, jagung, air, apa saja yang bisa dijual, sejak ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal 20 tahun lalu. Tepat, 20 tahun lalu. Kamu pergi 12 tahun lalu. Jadi selama 8 tahun kamu tahu persis bagaimana ibu saya bertahan hidup. Kamu hanya memilih untuk tidak bertanya agar tidak perlu melakukan apapun. Keheningan setelah itu terasa seperti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Dan Ardi Pratama tidak mencoba membantahnya. Saya datang untuk bicara dengan ibu saya. Katanya, ya? Lalu kamu mau bilang apa? Tanya Rizky Saputra. Saya belum tahu. Rizky Saputra menatapnya lama lalu membuka tangan yang terlipat, berjalan ke dapur dan menaruh panci berisi air ke atas kompor dengan gerakan otomatis. Kopi, katanya, karena percakapan ini akan panjang dan saya lebih suka dengan kafein. Itu adalah kalimat pertama yang tidak tajam sejak ia membuka pintu. Ardi Pratama langsung mengerti bahwa itu bukan sambutan hangat, tetapi juga bukan penolakan. Terima kasih, katanya. Jangan berterima kasih dulu. Kamu belum tahu apa yang akan kamu dengar ketika ibu saya pulang. Rizky Saputra membuka lemari dan mengambil 2 cangkir.
Saya sudah mendengarnya ribuan kali dan masih sakit setiap kali. Kamu akan mendengarnya untuk pertama kali. Apa yang ibu saya katakan? Tanya Ardi Pratama. Rizky Saputra tidak langsung menjawab, ia menuang kopi. Suara air mendidih memenuhi dapur dengan aroma yang lebih tua dari 12 tahun perpisahan itu. Ibu saya bilang dia tidak menyimpan dendam, katanya akhirnya, dan dari ibu saya, itu adalah hal paling menyakitkan yang bisa kamu dengar, karena itu berarti dia bahkan tidak repot-repot membencimu. Ardi Pratama menerima cangkir itu dan menggenggamnya. Di luar terdengar jendela dibuka pelan oleh Ibu Kartini Lestari. Tetapi kedua saudara itu mengabaikannya karena ada hal yang jauh lebih penting. Kapan ibu saya pulang? Tanya Ardi Pratama. Jam 3. Seperti yang sudah saya bilang, jawab Rizky Saputra sambil duduk di depannya untuk pertama kali dengan cangkir di tangan. Meskipun kalau dia melihat kamu membeli semua airnya sekaligus, mungkin dia akan pulang lebih cepat. Ibu saya tidak suka membiarkan sesuatu tidak selesai. Ardi Pratama mengangguk. Saya tahu, katanya. Dan itu adalah kalimat pertama sejak ia masuk yang terdengar sepenuhnya jujur. Seolah di balik 12 tahun, jas mahal, dan uang. Masih ada bagian dari dirinya yang tidak pernah lupa siapa ibunya. Masalahnya adalah apa yang ia lakukan dengan pengetahuan itu. Rumah yang ia tinggalkan, pukul 2:30. Kopi di cangkir sudah dingin sejak 1 jam lalu. Rizky Saputra dan Ardi Pratama berbicara dengan canggung seperti dua orang yang berbagi bahasa tetapi tidak berbagi apapun lagi. Mengenal nama yang sama, tempat yang sama, sejarah yang sama, tetapi terpisah oleh cara hidup masing-masing. Rizky Saputra menceritakan beberapa hal, tidak semuanya. Hanya cukup untuk membuat Ardi Pratama sadar betapa banyak yang tidak ia ketahui lalu ia berhenti dengan sengaja. Ardi Pratama mengetahui bahwa ibu saya berangkat jam 6 pagi, membeli air botolan dengan harga grosir dari gudang di kampung sebelah, berjalan sampai ke Jalan Sudirman karena di sana kemacetan lebih stabil dan penjualan lebih pasti. Melakukan rutinitas itu 5 hari seminggu, dan beristirahat di akhir pekan bukan karena ingin tetapi karena Rizky Saputra memaksanya setelah bertahun-tahun berdebat. Semua itu didengar Ardi Pratama tanpa bergerak dari kursi. Memegang cangkir dingin sambil menatap adiknya dengan ekspresi seseorang yang sedang mendengar daftar kesalahannya sendiri dibacakan, lalu datang keheningan lain, keheningan ketika tidak ada lagi fakta netral yang bisa diceritakan, yang tersisa hanyalah hal-hal yang punya nama, wajah, dan tanggung jawab. Rizky, kata Ardi Pratama, saya pernah mengirim uang. Rizky Saputra menatapnya. Ya, katanya, 2 tahun pertama kamu kirim uang setiap bulan. Ya, ulang Rizky Saputra dengan nada yang sama, bukan membenarkan atau menyangkal, hanya menandakan bahwa topik itu sudah sampai di meja. Kami menerimanya, kami memang menerimanya. Ia memutar cangkir di antara jari-jarinya, tepat 4 kali. Setelah itu transfer berhenti. Ardi Pratama mengernyit, itu tidak mungkin. Saya mengatur transfer otomatis setiap bulan, saya meminta asisten saya. Ia terhenti. Bukan karena kehabisan kata, tetapi karena menyadari arti dari apa yang hampir ia ucapkan. Ia meminta orang lain mengurus ibunya seperti membayar layanan. Seperti tagihan, Rizky Saputra tidak berkata apa-apa karena memang tidak perlu. Saya akan memeriksa itu, kata Ardi Pratama, silakan saja. Uang itu berhenti 10 tahun lalu. Ibu saya menunggu 3 bulan karena mengira itu kesalahan. Lalu ia paham bahwa itu bukan. Rizky Saputra berdiri dan membawa cangkir ke wastafel. Ibu saya tidak pernah menelepon siapapun untuk meminta penjelasan. Kamu sudah tahu itu. Ya, itu juga saya tahu, jawab Ardi Pratama. Saat itulah terdengar langkah kaki di halaman. Keduanya langsung mengenalinya. Langkah yang mantap, tidak terburu-buru oleh apapun. Ardi Pratama merasakan perutnya menegang. Ia berdiri tanpa sadar. Tubuhnya bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Pintu terbuka. Siti Rahmawati masuk dengan baskom kosong di bawah lengan dan pakaian yang masih menyimpan jejak panas dan debu pagi tadi. Ia berhenti melihat Ardi Pratama berdiri di dapur. Menatapnya, menatap Rizky Saputra. Lalu kembali ke Ardi Pratama. Kamu sudah datang, katanya datar, bukan terkejut melainkan memastikan. Ibu saya, kata Ardi Pratama. Duduk, jawab Siti Rahmawati sambil langsung menggantung baskom, mencuci tangan, mengeringkannya dengan kain dapur. Gerakan sehari-hari seolah 12 tahun perpisahan tidak mengubah apapun. Ardi Pratama duduk. Rizky Saputra juga. Siti Rahmawati tetap berdiri di dekat wastafel memandang kedua anaknya yang duduk di meja dapur untuk pertama kali dalam lebih dari 1 dekade, dan sekejap sangat singkat sesuatu melintas di wajahnya, sesuatu yang tidak bisa disebut, lalu hilang. Kalian sudah makan? Tanyanya. Belum,
jawab Rizky Saputra. Kalau begitu tunggu, ia mulai memasak tanpa bertanya, tanpa penjelasan, tanpa duduk untuk percakapan yang telah ditempuh jauh oleh Ardi Pratama. Ia menaruh panci, mengambil sisa masakan kemarin, memotong bawang, dan dapur dipenuhi aroma yang sudah 12 tahun tidak dirasakan tetapi langsung dikenali tubuh Ardi Pratama sebagai sesuatu yang lebih tua dari kata-kata. Lebih dalam dari ingatan sadar. Lalu suara dari jendela terdengar lagi, Ibu Kartini Lestari muncul tanpa terlihat kapan datangnya. Siti, ada daun salam? Saya habis. Siti Rahmawati tidak mengangkat kepala. Di pot luar? Yang besar atau kecil? Yang ada daunnya. Jawabnya singkat. Dua-duanya ada daun, balas Ibu Kartini Lestari. Sejenak hening lalu terdengar suara kecil dari dalam. Rizky Saputra menatap Ardi Pratama. Ardi Pratama menatap Rizky Saputra. Keduanya melihat Siti Rahmawati. Ia sedang tertawa pelan, hampir tak terlihat. Hanya satu hembusan napas singkat yang sudah lama tidak mereka dengar. Yang besar, katanya. Terima kasih. Jeda sejenak. Lalu suara dari jendela lagi. Bagaimana anakmu yang datang hari ini? Siti Rahmawati mengaduk masakan. Dia duduk di dapur saya. Yang satu lagi juga. Baguslah. Dapur kecil kadang tidak cukup untuk menampung terlalu banyak harga diri. Jendela ditutup. Kedua saudara saling memandang. Rizky Saputra menahan tawa. Sementara Ardi Pratama merasakan sesuatu di dadanya mulai melemah. Sesuatu yang tidak ia duga akan muncul hari ini. 42 tahun tinggal di sini dan saya belum pernah bisa menang melawan dia. Kata Rizky Saputra pelan. Siti Rahmawati tidak berkata apa-apa tetapi berhenti mengaduk sejenak dan bahunya bergerak sangat ringan. Hanya sekali. Lalu ia kembali memasak, dan makanan pun akhirnya disajikan di meja tanpa upacara apapun. Nasi putih, tempe dan tahu hangat, dibungkus dengan kain dapur agar tetap panas. Siti Rahmawati menyajikan 3 piring lalu duduk, dan baru pada saat itu, dengan sendok di tangan dan mereka bertiga duduk di meja yang sama setelah 12 tahun, ia menatap Ardi Pratama langsung ke mata. Apa yang terjadi? Dengan uang itu? Tanya Ardi Pratama. Itu juga yang ingin saya tahu. Jawab Siti Rahmawati. Bagaimana bisa? Ardi Pratama menatapnya. Rizky bilang transfer berhenti. Saya sudah mengatur instruksi bulanan, tidak mungkin berhenti. Siti Rahmawati mengamatinya sejenak. Siapa yang mengaturnya? Asisten administrasi saya. Namanya? Ardi Pratama ragu sejenak. Dewi Anggraini. Dia yang mengurus semua transfer pribadi saya. Nama itu jatuh di meja seperti batu di air tenang. Tidak terdengar tetapi gelombangnya terasa. Rizky Saputra meletakkan sendoknya. Dewi Anggraini. Ulangnya dengan nada yang sulit dibaca. Kamu mengenalnya? Ardi Pratama melihat Rizky Saputra. Lalu Rizky Saputra melihat Siti Rahmawati. Dan Siti Rahmawati membalas tatapan itu dalam diam. Komunikasi singkat yang hanya bisa terjadi antara orang-orang yang telah lama hidup bersama. Makan? Kata Siti Rahmawati dan kembali ke makanannya seolah topik itu sudah selesai. Tetapi Ardi Pratama melihat pertukaran itu dan ada sesuatu yang tidak ia sukai. Sesuatu yang terasa seperti informasi yang dimiliki orang lain tetapi tidak olehnya. Rizky, kamu kenal Dewi? Tanya Ardi Pratama. Makan nasi kamu dulu. Jawab Rizky Saputra. Makan? Ulang Siti Rahmawati dengan nada tegas namun bukan penolakan melainkan penundaan. Hal itu juga dikenal oleh Ardi Pratama. Ibunya tidak pernah membicarakan hal penting saat perut kosong. Mereka makan dalam diam dengan suara sendok, piring, dan lalu lintas jauh dari jalan. Serta beban dari semua hal yang belum diucapkan menggantung di atas meja seperti tamu keempat yang tidak diundang tetapi tetap hadir. Saat Siti Rahmawati mulai mengangkat piring, Rizky Saputra akhirnya berbicara dengan suara pelan sambil menatap meja. Dewi Anggraini pernah datang ke sini. Ardi Pratama langsung terdiam. Apa? Sekitar 9 tahun lalu, dia datang ke rumah ini, bilang dia perwakilanmu, bahwa kamu yang mengirimnya. Ada urusan bisnis yang membutuhkan tanda tangan ibu saya. Saya tidak pernah mengirim siapapun, kata Ardi Pratama. Saya tahu, jawab Rizky Saputra sambil mengangkat kepala. Saya tahu sejak dia pergi. Ibu saya juga tahu. Tapi saat itu semuanya sudah ditandatangani. Udara di dapur terasa berubah. Apa yang ditandatangani? Tanya Ardi Pratama dengan suara yang bukan lagi suara bertanya, melainkan suara yang takut pada jawabannya. Rizky Saputra hendak menjawab tetapi Siti Rahmawati, yang berdiri di dekat wastafel dengan punggung menghadap mereka, berbalik, dan ekspresi di wajahnya bukan kesedihan atau tuduhan, melainkan sesuatu yang lebih rumit. Seperti seseorang yang telah lama menyimpan rahasia bukan karena ingin menyimpannya tetapi karena belum menemukan alasan untuk mengungkapkannya.
Besok, katanya, hari ini sudah cukup, dan ia menutup percakapan dengan otoritas yang sama seperti selalu di dapur itu. Ardi Pratama tidak membantah. Sejak kecil ia tahu bahwa dengan ibunya beberapa hal tidak bisa dimenangkan dengan desakan melainkan dengan kesabaran. Masalahnya selama 12 tahun ia telah lupa bagaimana bersabar untuk hal yang benar-benar penting. Malam itu Ardi Pratama tidak benar-benar tidur di apartemennya di kawasan SCBD. Bukan karena ia tidak pulang, ia tetap pulang, dan bukan karena tempat tidurnya tidak nyaman, tetapi karena setiap kali ia menutup mata, pikirannya dipenuhi potongan-potongan yang sama. Tanda tangan, Dewi, 9 tahun, piring yang diangkat, dan kata, besok, dari ibunya yang terasa seperti pintu tertutup tanpa kunci di tangannya. Pukul 6 pagi ia menelepon Dewi Anggraini. Tidak dijawab. Pukul 7 ia mengirim pesan, tidak ada balasan. Pukul 8 ia menelepon kantor. Sekretaris mengatakan bahwa Dewi Anggraini sedang rapat sampai pukul 10. Sampaikan bahwa dia harus menghubungi saya segera setelah selesai. Ini tidak bisa ditunda, kata Ardi Pratama. Pukul 9.30 ia sudah kembali di Jalan Melati. Kali ini gerbang terbuka. Di halaman Rizky Saputra sedang menyapu dengan sapu lidi dengan fokus seseorang yang menyapu untuk tidak berpikir. Mengubah gerakan berulang menjadi bentuk keheningan. Ia mengangkat kepala saat Ardi Pratama masuk. Tidak terkejut. Pagi sekali. Katanya, ibu saya sudah pergi. Dia keluar jam 6. Saya sudah bilang. Ardi Pratama mengangguk dan berdiri di tengah halaman dengan tangan di saku tanpa tahu harus mulai dari mana. Rizky Saputra terus menyapu. Rizky, yang kamu katakan kemarin tentang tanda tangan itu, saya harus tahu apa yang ibu saya tanda tangani. Rizky Saputra tidak berhenti menyapu. Untuk apa saya ceritakan kalau kamu bahkan tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kata Rizky Saputra. Karena kamu ada di sini dan saya tidak, jawab Ardi Pratama. Tepat, kata Rizky Saputra dan sapunya berhenti. Tepat, saya yang ada di sini selama 12 tahun. Saya yang ada di sini ketika ibu saya sakit sampai tidak bisa bangun. Saya yang ada di sini ketika dia jatuh di trotoar 3 tahun lalu dan pergelangan tangannya patah. Saya yang ada di sini ketika dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi dan kalau dia terus bekerja di jalan dia bisa berakhir di rumah sakit. Saya selalu di sini. Ia menyandarkan sapu ke dinding. Jadi kalau kamu tanya kenapa saya yang cerita? Jawabannya karena saya satu-satunya yang tahu apa yang terjadi dan saya sudah lelah mengetahuinya sendirian. Halaman menjadi sunyi. Hanya suara jalan jauh, anjing menggonggong di suatu tempat, dan lalu lintas yang tidak pernah berhenti. Ibu saya sakit? Tanya Ardi Pratama. 2 tahun lalu. Jantung? Jawab Rizky Saputra tanpa emosi berlebihan. Tidak parah tapi bisa saja parah. Dia seminggu di rumah sakit pakai BPJS Kesehatan karena tidak punya yang lain. Saya tidur di bangku lorong 4 malam karena tidak diizinkan masuk setelah jam 8. Ardi Pratama tidak berkata apa-apa. Kamu tahu? Tanya Rizky Saputra. Tidak. Jawab Ardi Pratama. Kalau kamu tahu, kamu akan datang? Suara Rizky Saputra tidak marah. Lebih seperti kelelahan yang lebih berat dari amarah. Saya juga sering bertanya itu pada diri sendiri dan saya tidak tahu jawabannya. Dan yang lebih buruk, kamu juga tidak tahu. Itu benar? Ardi Pratama menyadarinya dan tidak bisa menyangkal. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika menerima kabar itu 2 tahun lalu. Ia tidak bisa memastikan akan langsung datang. Dan itu adalah beban terberat pagi itu. Tanda tangan itu, kata Ardi Pratama mencoba kembali ke sesuatu yang bisa ia kendalikan. Ceritakan, Rizky Saputra mengambil sapu. Menyandarkannya lagi, lalu duduk di anak tangga depan rumah dengan siku di lutut. Dewi Anggraini datang hari Selasa. Saya tidak di rumah. Saya sedang bekerja, ibu saya sendirian, dia bilang dia perwakilanmu, ada urusan warisan dari kakek yang harus diselesaikan, dokumen untuk mengurus rekening keluarga, ibu saya tanya apakah harus menghubungimu dulu. Dewi bilang kamu sudah tahu, kamu yang mengirimnya, dan itu mendesak karena ada batas waktu. Ia berhenti sejenak, ibu saya menelepon kamu 2 kali saat Dewi duduk di dapur itu, tempat kamu duduk kemarin, dan kamu tidak menjawab. Ardi Pratama terdiam. Mencoba mengingat 9 tahun lalu. Sesuatu yang terasa sangat jauh, saya tidak ingat panggilan itu. Katanya, saya tahu, jawab Rizky Saputra, itulah sebabnya ibu saya menandatangani, karena kamu tidak menjawab dan Dewi bilang waktunya habis. Ibu saya percaya kalau kamu yang kirim maka semuanya baik-baik saja. Ia menarik napas, yang ditandatangani adalah surat kuasa notaris penuh untuk mengelola properti atas nama keluarga Pratama di Jakarta. Dingin menjalar di tubuh Ardi Pratama. Properti apa? Rumah ini, dan mungkin yang lain,
Rumah ini sudah milik keluarga sejak kakek. Terdaftar atas nama ibu saya? Dulu, jawab Rizky Saputra, 6 tahun lalu kami menerima surat dari kantor hukum, katanya ada utang pajak dan jika tidak dibayar dalam 90 hari rumah akan disita. Ia menatap langsung, tidak ada utang pajak, saya cek sendiri ke Badan Pertanahan Nasional, saya bahkan bayar orang untuk bantu membaca dokumen. Yang ada adalah pengalihan hak menggunakan surat kuasa itu. Seseorang menggunakan tanda tangan ibu saya untuk menyerahkan rumah ini ke perusahaan yang tidak ada di daftar manapun. Ardi Pratama butuh beberapa detik untuk bicara. Kenapa kamu tidak menghubungi saya? Rizky Saputra menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ardi, saya harus menghubungi kamu ke nomor yang mana? Nomor lama yang sudah tidak aktif? Atau ke kantor di mana sekretaris selalu bilang kamu tidak tersedia? Ia berhenti, saya kirim email, 2 kali, ke satu-satunya alamat yang saya punya sejak kamu pergi. Saya tidak tahu apakah kamu masih memakainya, kata Rizky Saputra, dan Ardi Pratama tahu jawabannya, ia sudah tidak menggunakannya, ia meninggalkannya bersama semua hal lain. Apa yang terjadi dengan surat dari kantor hukum itu? Tanya Ardi Pratama. Tidak ada, karena saya menjawab bahwa surat kuasa itu tidak sah, bahwa diperoleh dengan penipuan, dan saya meminta waktu untuk mencari pengacara. Rizky Saputra membuka kedua tangannya. Tetapi pengacara butuh uang dan saya tidak punya uang. Sebanyak itu, jadi prosesnya sudah 6 tahun tertahan di suatu laci di pengadilan. Rumah ini secara teknis masih di sini dan kami masih tinggal di dalamnya. Tetapi jika suatu hari seseorang mengaktifkan kembali proses itu, ia tidak menyelesaikan kalimatnya karena tidak perlu. Pintu rumah Ibu Kartini Lestari terbuka dan ia muncul dengan rambut masih basah dan secangkir kopi di tangan. Kalian bicara soal rumah itu? Tanyanya. Iya, jawab Rizky Saputra, saya dengar soal surat itu 6 tahun. Lalu tapi tidak pernah tahu kelanjutannya, ibumu selalu mengalihkan topik. Ini percakapan pribadi, kata Rizky Saputra, berapa banyak percakapan pribadi yang kalian lakukan di halaman bersama? Jawab Ibu Kartini Lestari santai sambil menyesap kopi. Kalau kalian terus bicara di sini, saya butuh kursi yang lebih nyaman, meskipun semua yang terjadi. Tanda tangan, surat kuasa, rumah, 6 tahun, penyakit ibunya, panggilan yang tidak dijawab, Ardi Pratama merasakan sesuatu seperti senyum. Mencoba muncul walau tidak berhasil. Ibu Kartini, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Tanya Ardi Pratama. Wanita itu menatapnya dari balik cangkir dan untuk pertama kalinya ia tidak lagi terlihat seperti sosok ringan. Tetapi sebagai saksi, saya melihat perempuan itu, katanya dengan suara berbeda, Dewi Anggraini atau siapapun namanya. Saya melihat dia datang hari itu, masuk rumah ini dan keluar dengan wajah seseorang yang mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Tanya Ardi Pratama. Saya sudah bilang ke Siti malam itu, saya bilang ada yang tidak beres, tapi Siti bilang kamu yang mengirimnya dan itu urusan yang dia tidak pahami. Ia berhenti sejenak, ibu kamu percaya pada kamu bahkan ketika dia tidak punya alasan lagi untuk percaya. Itu yang harus kamu pahami. Ardi Pratama menatap lantai halaman. Semen tua, pot tanaman, tali jemuran. Apakah dia pernah bilang kenapa dia tidak mencari saya? Kenapa tidak mencoba lagi? Ibu Kartini Lestari berpikir sejenak, dia bilang anak akan pergi ketika sudah siap pergi dan jika tidak kembali berarti belum siap, dan dia tidak ingin menjadi alasan anaknya pulang. Jika kamu kembali itu harus karena kamu sendiri. Suasana hening yang muncul berbeda dari sebelumnya. Rizky Saputra menatap lantai. Ardi Pratama menatap cat hijau yang mulai mengelupas di pintu. Itu harus dicat ulang. Katanya tanpa sadar. Rizky Saputra mengangkat kepala. Saya tahu, saya yang bayar. Ini bukan soal bayar, kata Ardi Pratama, dan kali ini ia benar-benar mengerti. Ibu Kartini Lestari menatap mereka berdua, menghabiskan kopinya lalu kembali masuk rumah dengan tenang. Di dalam dapur jam menunjukkan pukul 10.15. Di luar di suatu persimpangan Jalan Sudirman seorang wanita tua berusia 80 tahun masih menawarkan air kepada pengemudi yang tidak melihatnya, dan Ardi Pratama mengeluarkan ponsel. Menelepon pengacaranya dan berkata dengan suara yang baru bisa ia ucapkan setelah 12 tahun, saya butuh kamu memeriksa dokumen penting sekarang. Sementara itu Dewi Anggraini datang terlambat 40 menit ke pertemuan dengan senyum khas seseorang yang terbiasa memanfaatkan keterlambatan sebagai keuntungan, tetapi kali ini ia salah perhitungan, karena Ardi Pratama sudah menunggunya di ruang rapat kantornya sendiri bersama Budi Santoso di sebelahnya. 2 map di atas meja berisi dokumen yang ia kumpulkan sepanjang malam. Informasi dari Rizky Saputra, catatan dari Badan Pertanahan Nasional,
Dan salinan resmi yang diperoleh pagi itu, ia hanya tidur 3 jam dan matanya menunjukkan seseorang yang telah menatap kebenaran terlalu lama. Dewi Anggraini masuk, melihat map, melihat pengacara, dan senyumnya bertahan tepat 1 detik lebih lama dari seharusnya. Detik singkat ketika seseorang harus memutuskan apakah situasi masih bisa dikendalikan dengan pesona atau sudah saatnya mengganti taktik. Ardi Pratama duduk tanpa diminta dengan ketenangan seseorang yang sudah sering berada di posisi itu. Katanya ini mendesak. Memang, jawab Ardi Pratama, ada masalah dengan kontrak Surabaya? Tanya Dewi Anggraini. Saya dengar rapat dibatalkan karena urusan pribadi. Tapi kalau ada perubahan dalam kesepakatan saya bisa mengurusnya. Bukan soal Surabaya, kata Ardi Pratama. Dewi Anggraini menunggu. Menyilangkan tangan di atas meja dengan sikap seseorang yang terbiasa menghadapi percakapan sulit dan tahu bahwa aturan pertama adalah tidak berbicara lebih dari yang diperlukan sebelum memahami situasi sepenuhnya. Kalau begitu, jelaskan. Ardi Pratama membuka map pertama dan memutar dokumen ke arahnya dengan gerakan lambat dan tenang. Seperti seseorang yang tahu ia sudah memegang kendali sebelum percakapan dimulai. Itu adalah salinan dari Badan Pertanahan Nasional, rumah di Jalan Melati nomor 42. Riwayat kepemilikan lengkap, serta pengalihan hak 9 tahun lalu dengan surat kuasa notaris atas nama Siti Rahmawati. Janda keluarga Pratama, Dewi Anggraini. Membaca tanpa mengubah ekspresi tetapi ada perubahan kecil di matanya. Perhitungan ulang yang nyaris tidak terlihat. Ini apa? Rumah ibu saya, jawab Ardi Pratama. Rumah yang seseorang coba ambil dengan surat kuasa yang diperoleh lewat penipuan ketika saya tidak menjawab panggilan teleponnya 9 tahun lalu. Dewi Anggraini mengangkat kepala. Di matanya muncul perhitungan cepat yang biasa Ardi Pratama lihat saat seseorang mulai kehilangan kendali. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau ada penipuan dengan dokumen keluarga kamu itu urusan hukum, saya tidak ada hubungannya dengan proses seperti itu. Ardi Pratama membuka map kedua dengan ketenangan yang sama. Kantor hukum yang memproses dokumen itu adalah kantor milik sepupu kamu, Fajar Nugroho, yang berhenti beroperasi 18 bulan setelah dokumen itu dibuat, dan seluruh kliennya dialihkan ke perusahaan bernama GF Gestiones yang terdaftar atas nama Ibu Kartini Lestari, ibu kamu. Budi Santoso tidak berkata apa-apa. Kehadirannya saja sudah cukup menandakan bahwa ini bukan lagi percakapan biasa. Dewi Anggraini menatap dokumen itu cukup lama lalu menatap Ardi Pratama, dan ekspresinya berubah bukan menjadi panik atau penyangkalan, melainkan kelelahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama membawa rahasia. Perusahaan itu tidak pernah menyelesaikan prosesnya. Katanya akhirnya dengan suara yang kehilangan semua pesona sebelumnya. Prosesnya terhenti karena adik kamu menjawab surat dari kantor hukum dan kasusnya tertahan di pengadilan. Secara teknis rumah itu masih atas nama ibu kamu. Saya tahu, kata Ardi Pratama. Tapi itu tidak mengubah apa yang kamu lakukan. Tidak. Dewi Anggraini mengangguk pelan. Tidak mengubah. Ardi Pratama menutup map. Kenapa? Tanyanya. Pertanyaan paling sederhana sekaligus paling berat dalam seluruh cerita ini. Dewi Anggraini tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya. Membuka lalu menyilangkan kembali. Seperti menyusun kata-kata yang telah lama tidak ia susun. Ketika kamu mulai menjauh dari semua yang mengingatkan kamu dari mana kamu berasal, saya menjadi bagian dari itu. Kamu tidak mengatakannya secara langsung, tetapi kamu meminta saya untuk mengurus hal-hal yang tidak ingin kamu lihat, termasuk uang untuk ibu kamu. Kamu bilang cukup diatur dan hanya diberitahu jika ada masalah. Ia berhenti sejenak. Saya menghentikan transfer karena saat itu saya berpikir jika keluarga kamu berhenti bergantung secara finansial dan kamu tidak lagi membawa rasa bersalah itu, kamu akan lebih fokus pada perusahaan, pada rencana kita, pada saya. Ardi Pratama tetap diam. Itu kesalahan, lanjut Dewi Anggraini. Saya menyadarinya hampir segera, tetapi saat itu sudah terjadi, dan memperbaikinya berarti harus mengaku. Jadi saya terus melanjutkannya. Dan ketika urusan rumah itu muncul dan sepupu saya melihat peluang lalu bertanya apakah harus memanfaatkannya, saya tidak menghentikannya. Saya seharusnya menghentikannya. Tetapi saya tidak, kata Dewi Anggraini. Ardi Pratama tetap membelakangi. Kenapa? Tanyanya. Dewi Anggraini terdiam sejenak, karena saat itu saya marah. Ardi, marah dengan cara yang tidak adil dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dan ketika orang marah tanpa tahu bagaimana mengungkapkannya, mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Ia mengangkat pandangan, itu bukan alasan, hanya kebenaran. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara pendingin udara yang datar. Ardi Pratama berdiri, berjalan ke jendela dan menatap kota dari lantai 14.
Gedung-gedung SCBD dengan kaca yang memantulkan langit pagi, jauh di timur di Jalan Melati yang tidak terlihat dari sana. Ibunya sedang berjalan di antara mobil dengan baskom di kepala. Apakah kamu akan menandatangani pembatalan pengalihan itu? Tanya Ardi Pratama. Tanpa berbalik, hari ini pengacara saya sudah menyiapkan dokumennya. Rumah itu kembali bersih atas nama ibu saya dan proses hukum ditutup tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan? Ulang Dewi Anggraini. Tanpa tuntutan. Sebagai imbalan atas tanda tangan kamu dan kerja sama kamu untuk menelusuri seluruh riwayat dokumen agar tidak ada celah hukum di masa depan. Saya ingin rumah itu aman sepenuhnya. Tidak ada kantor hukum, perusahaan fiktif, atau siapapun yang bisa menyentuhnya lagi. Dewi Anggraini tidak langsung menjawab, bagaimana dengan kerja sama kita dan kontrak Surabaya? Itu nanti, hari ini hanya satu hal yang penting. Budi Santoso mendorong dokumen dan pena ke arahnya dengan tenang. Dewi Anggraini membaca setiap halaman dengan teliti lalu menandatangani 3 lembar dengan tanggal hari itu. Tanpa berkata apapun ia mengambil tasnya dan berdiri. Sebelum keluar ia berhenti di pintu tanpa berbalik. Ibu kamu wanita yang baik. Hari saya datang ke rumah itu dia memberi saya kopi tanpa bertanya siapa saya. Hanya berkata duduk dan memberikan secangkir kopi di tangan. Saya tahu kenapa saya datang tetapi tetap menerima kopi itu. Itu yang paling membebani saya dari semua ini. Lebih dari dokumen dan proses hukum. Kopi itu? Ardi Pratama tidak menjawab. Dewi Anggraini keluar dan pintu tertutup pelan. Budi Santoso menunggu beberapa detik. Kita lanjutkan pembatalan hari ini. Hari ini? Jawab Ardi Pratama. Dan saya ingin data kepemilikan diperbarui sebelum akhir pekan tanpa penundaan, tanpa masalah administratif. Atas nama siapa kepemilikannya? Tanya. Budi Santoso. Ardi Pratama berpikir sejenak. Atas nama Siti Rahmawati saja, tanpa struktur hukum tambahan. Sederhana seperti seharusnya, pengacara itu mengangguk dan mulai bekerja. Ardi Pratama kembali menatap jendela, memikirkan kopi itu. Memikirkan ibunya yang menawarkan kopi kepada seseorang yang datang untuk mengambil rumahnya karena baginya tamu adalah tamu yang harus diberi kopi tanpa perhitungan. Ia berpikir tentang berapa banyak dari cara pandang itu yang masih ia miliki dan berapa banyak yang telah ia buang ketika ia mulai percaya bahwa kebaikan tanpa strategi adalah kelemahan. Ia sadar bahwa selama 48 tahun ia menjadi anak dari wanita itu tetapi baru sekarang mulai memahaminya. Lalu ia mengambil ponsel dan menelepon Rizky Saputra. Di mana ibu saya sekarang? Tanyanya. Di Jalan Sudirman mungkin. Dia sudah keluar 3 jam lalu. Kenapa? Saya ke sana. Saya harus melihatnya sebelum dia pulang. Ardi? Dia tidak akan. Saya tidak akan bicara soal rumah. Saya hanya ingin melihatnya. Jeda sejenak. Kenapa? Ardi Pratama menatap dokumen yang sudah ditandatangani di atas meja. Rumah yang kembali menjadi milik ibunya tanpa ia tahu. Tanpa ada yang meminta izin untuk mengambilnya dan tanpa ada yang meminta maaf karena telah mencoba. Karena sudah 12 tahun saya tidak membeli air darinya, dan hari ini saya ingin menjadi orang itu. Di seberang telepon Rizky Saputra terdiam sejenak lalu menjawab dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Tidak sepenuhnya hangat tetapi juga tidak tajam. Perempatan. Sudirman Tamrin. Biasanya ibu saya ada di situ jam segini. Di sisi yang teduh dekat tiang, kata Rizky Saputra. Terima kasih, jawab Ardi Pratama. Jangan berterima kasih dulu, balas Rizky Saputra. Saya tahu. Ardi Pratama menutup telepon, mengambil jasnya dari sandaran kursi dan menatap sekali lagi gedung-gedung tinggi SCBD dari lantai 14. Kota kaca dan beton yang ia bangun sebagai jawaban atas kampung sederhana yang pernah ia tinggalkan. Dua dunia itu sama-sama nyata dan untuk pertama kalinya. Dalam 12 tahun ia berada di keduanya sekaligus. Ia turun dengan langkah cepat seperti seseorang yang sadar bahwa ia sudah terlalu lama terlambat dan waktu yang hilang tidak akan kembali tetapi waktu yang tersisa masih bisa digunakan dengan benar. Ia menemukan ibunya tepat di perempatan Sudirman, Tamrin di sisi yang teduh dekat tiang. Siti Rahmawati sedang menawarkan air kepada seorang sopir truk yang membeli tanpa turun dari kendaraan, menyerahkan uang melalui jendela dengan sikap acuh. Tak acuh, ia menerima uang, memberikan botol, menyimpan kembalian dan berjalan ke mobil berikutnya. Ardi Pratama berdiri di trotoar selama 1 menit memperhatikannya sebelum menyeberang. Ada sesuatu dalam gerakan itu, rutinitas yang diulang ratusan kali setiap hari, bukan sekadar rasa iba melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah martabat yang tidak membutuhkan pengakuan untuk tetap ada. Ibunya tidak menjual air dengan wajah kasihan atau kalah, ia menjualnya seperti seseorang yang bekerja dan melakukan tugasnya, itu saja. Dan dalam kesederhanaan itu ada sesuatu yang membuat Ardi Pratama berhenti sejenak untuk memahaminya. Ia mendekat. Ibu,
Panggilnya. Siti Rahmawati berbalik dan menatapnya tanpa jeda panjang seperti sebelumnya karena ia sudah mengenalinya dan sudah memutuskan bagaimana bersikap. Kamu lagi, katanya. Saya lagi, jawab Ardi Pratama. Berapa botol? Tanya Siti Rahmawati dengan nada netral. Semua yang ibu punya. Siti Rahmawati menghitung cepat dalam pikirannya. 19 botol, Rp95.000. Ardi Pratama sudah menyiapkan uang. Simpan saja kembaliannya. Tidak ada kembalian kalau kamu bayar pas, jawab Siti Rahmawati. Lalu untuk pertama kalinya ia menyebut namanya. Ardi, bukan, anak saya, hanya namanya. Seolah menimbang kembali kata itu setelah 12 tahun tidak diucapkan, Ardi Pratama memberikan uang pas, Siti Rahmawati menyerahkan 19 botol dengan efisiensi yang sama seperti sebelumnya. Tanpa emosi berlebihan. Kali ini Ardi Pratama memegang semuanya sendiri karena tidak ada Hendra Wijaya di sampingnya. Setelah baskom kosong ia letakkan di bawah lengannya, ia menatap anaknya yang berdiri di tengah kemacetan dengan jas formal membawa banyak botol air. Dan sesaat ada sesuatu di wajahnya yang tidak ia ucapkan. Ikut saya, katanya. Mereka berjalan ke trotoar menuju bangku beton di halte bus. Siti Rahmawati duduk dan Ardi Pratama menaruh botol di samping lalu ikut duduk. Suara lalu lintas mengalir di depan mereka dengan klakson dan bau kota. Mereka terdiam sejenak, kali ini keheningan berbeda, tidak tegang. Lebih seperti dua orang yang akhirnya berhenti menghindari satu sama lain. Siti Rahmawati yang berbicara lebih dulu. Kamu sudah urus soal rumah? Ardi Pratama menatapnya. Bagaimana ibu tahu? Karena sudah 3 hari kamu datang ke kampung ini dengan wajah orang yang sedang menyelesaikan sesuatu dan karena Rizky Saputra bilang pagi tadi kamu menghubungi pengacara. Ia berhenti sejenak. Adikmu tidak cerita semuanya, tapi cukup. Rumah itu akan bersih, atas nama ibu saja tanpa masalah hukum, kata Ardi Pratama. Pengacara saya mengurusnya hari ini. Siti Rahmawati mengangguk sekali tanpa emosi berlebihan. Baik, katanya singkat. Itu saja? Tanya Ardi Pratama. Apa yang kamu harapkan saya katakan? Jawab Siti Rahmawati. Rumah itu sudah milik saya sebelum seseorang mencoba mengambilnya dan akan tetap milik saya setelah kamu memperbaikinya. Perasaan saya tidak berubah hanya karena seseorang akhirnya melakukan hal yang seharusnya dilakukan sejak awal. Ia berhenti. Saya menghargainya. Tapi jangan minta saya merayakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ardi Pratama menatap jalanan dan mengangguk pelan. Ibu benar, katanya. Saya tahu saya benar. Saya sudah 80 tahun benar, kata Siti Rahmawati. Yang melelahkan itu kamu, dan seperti biasa kata-katanya datang tanpa peringatan. Langsung, kering, tanpa meminta izin, Ardi Pratama merasakan sesuatu terbuka di dadanya. Setengah ingin tertawa dan setengah lagi sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Ibu, boleh saya tanya sesuatu? Kamu sudah bertanya saat bertanya boleh atau tidak. Jadi ya, jawab Siti Rahmawati, kenapa ibu tidak pernah mencari saya? Bukan soal Dewi, bukan soal rumah atau uang, kenapa ibu tidak menelepon ketika sakit jantung? Kenapa tidak menyuruh siapapun memberi kabar? Siti Rahmawati terdiam sejenak, menatap lalu lintas dengan cara yang sama seperti setiap hari, tanpa perasaan berlebihan. Karena saya tidak ingin kamu kembali karena itu, katanya akhirnya, bukan karena kamu merasa saya membutuhkanmu, atau karena kamu merasa bersalah, atau karena ada masalah yang harus diselesaikan, itu bukan alasan untuk kembali. Lalu alasan untuk kembali apa? Tanya Ardi Pratama. Siti Rahmawati menoleh dan menatapnya langsung dengan tatapan yang ia kenal sejak kecil. Tatapan yang menuntut pemahaman, ingin berada di sini, katanya. Itu satu-satunya alasan. Ardi Pratama tidak langsung menjawab. Ia membiarkan kata-kata itu meresap. Kalau kamu ingin berada di sini, saya akan melihatnya. Jangan katakan, tunjukkan. Lalu lintas terus berjalan. Orang-orang melihat mereka sekilas. Seorang pria berjas duduk di bangku halte dengan botol air di kakinya dan seorang wanita tua di sampingnya. Keduanya memandang jalan seperti memandang laut. Siti Rahmawati kembali memecah keheningan dengan caranya sendiri. Di laci kamar saya, di bawah pakaian paling bawah ada kotak hijau dengan pita kuning. Ardi Pratama menatapnya. Di dalamnya ada surat. Ia berhenti. Surat-surat yang kamu tulis di tahun-tahun pertama, yang tidak pernah kamu kirim. Ardi Pratama membeku. Bagaimana surat itu bisa sampai ke rumah kalau saya tidak pernah mengirimnya? Rizky Saputra yang mengambilnya, jawab Siti Rahmawati datar. Ketika kamu pergi, dia pernah datang mencarimu, kamu tidak ada, kamu bilang ke asistenmu bahwa kamu sibuk, tapi dia tetap menunggu dan melihat laci mejamu terbuka dengan amplop-amplop itu lalu membawanya.
Ardi Pratama menutup mata sejenak, dia tidak pernah bilang. Memang tidak. Jawab Siti Rahmawati. Dia datang ke rumah membawa amplop itu dan tidak mengatakan apa-apa. Saya membukanya malam itu, ada 7 surat, 1 untuk. Setiap bulan setelah kamu pergi, ia melihat tangannya sendiri. Saya membaca semuanya dan menyimpannya. Kenapa ibu tidak menelepon setelah membacanya? Untuk apa? Kamu sudah mengatakan semuanya di surat itu, semua yang kamu rasakan, semua yang kamu pikirkan tentang kami dan tentang dirimu, kamu menulisnya tetapi memilih untuk tidak mengirimnya. Ia menggeleng pelan, itu bukan percakapan yang bisa dilakukan lewat telepon, itu percakapan yang harus kamu datang sendiri untuk mengatakannya. Ardi Pratama menatap jalan, kendaraan lewat tanpa henti, bolehkah saya membacanya? Itu milikmu, itu milik ibu juga, ibu menyimpannya 12 tahun, Siti Rahmawati berpikir sejenak, kamu datang makan malam nanti, katanya tegas, Rizky Saputra masak nasi ayam setiap Kamis, kamu bawa minuman karena di rumah ini tidak cukup untuk semuanya. Ardi Pratama mengangguk pelan, minuman apa? Yang rasa jeruk, bukan yang bersoda cola, Rizky Saputra tidak cocok dengan gas, yang jeruk, ulang Ardi Pratama, dan jangan terlambat, makanan tidak menunggu siapapun. Siti Rahmawati berdiri, mengambil baskomnya, menatap anaknya sekali lagi. Surat itu ada di laci, katanya, di bawah pakaian, kotak hijau dengan pita kuning, lalu ia berjalan pergi dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, tenang dan pasti. Sementara Ardi Pratama tetap duduk di bangku, menatap 19 botol air di kakinya dan memikirkan 7 surat di dalam kotak hijau. Ia membayangkan Rizky Saputra masuk ke kantornya, menunggu, melihat laci terbuka, mengambil amplop-amplop itu lalu menyimpannya selama 12 tahun tanpa mengatakan apapun. Iya. Memikirkan betapa beratnya mencintai seseorang yang telah pergi dan betapa beratnya juga menjadi orang yang pergi itu. Lalu Ardi Pratama mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Hendra Wijaya agar menjemputnya di Sudirman, Tamrin dan membawa sesuatu untuk menaruh 19 botol air karena ia tidak ingin meninggalkannya di trotoar, bukan karena alasan praktis, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dilakukan ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal harus masuk akal. Untuk menjadi berharga, ia tiba pukul 20.10 membawa minuman jeruk 2 liter karena tidak tahu apakah satu cukup dan tidak ingin datang kurang pada makan malam pertama dalam 12 tahun. Hendra Wijaya hanya menatapnya seperti seseorang yang sudah menerima bahwa pekerjaannya kini termasuk menemani bosnya membeli minuman di warung pinggir jalan dan itu sepenuhnya normal. Pintu gerbang terbuka dan aroma nasi ayam sudah tercium dari luar. Ardi Pratama masuk dan mengetuk isi pintu. Masuk, kata Rizky Saputra dari dalam. Dapur itu persis seperti yang ia ingat. Rizky Saputra di dekat kompor mengaduk panci. Siti Rahmawati duduk di meja dengan segelas air dengan sikap seseorang yang sudah menyelesaikan hari dan kini beristirahat tanpa drama. Di atas meja ada sebuah kotak kardus hijau dengan pita kuning. Ardi Pratama langsung melihatnya. Siti Rahmawati melihat bahwa ia melihatnya tetapi tidak berkata apa-apa. Minumannya? Kata Ardi Pratama sambil meletakkannya di meja. Jeruk, konfirmasi. Siti Rahmawati dengan serius, jeruk, ulang Ardi Pratama, baik, duduk. Rizky Saputra menyajikan makanan tanpa banyak kata, 3 piring nasi ayam dengan warna kuning khas yang tidak pernah lagi ia temukan di restoran manapun selama 12 tahun. Tortilla diganti dengan kerupuk di samping, minuman dituangkan ke dalam gelas berisi es, mereka makan bersama. Dan di tengah makan malam itu sesuatu di udara dapur berubah sedikit demi sedikit. Ketegangan hari-hari sebelumnya berkurang 1 tingkat, hanya 1 tetapi terasa. Siti Rahmawati mendorong kotak hijau itu ke arah Ardi Pratama. Setelah makan, katanya singkat, mereka makan perlahan sambil berbicara hal-hal kecil. Tetangga yang memasang antena yang menghalangi cahaya, harga bahan pokok yang naik di pasar, seorang kerabat jauh yang menikah diam-diam tanpa mengundang siapapun. Percakapan yang paling biasa yang pernah ia rasakan di dapur ini dan justru karena itu terasa paling berat. Setelah selesai Rizky Saputra mengangkat piring seperti biasa. Siti Rahmawati berdiri, masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan tenang. Seolah mengatakan bahwa yang berikutnya adalah urusan mereka berdua. Ardi Pratama dan Rizky Saputra duduk berhadapan dengan kotak hijau di antara mereka tanpa menyentuhnya. Kapan kamu datang mencariku? Tanya Ardi Pratama. Rizky Saputra menjawab tanpa ragu. Setahun setelah kamu pergi, aku ingin kamu pulang untuk ulang tahun ibu yang ke-69. Aku pikir kalau aku bilang langsung kamu akan sulit. Menolak, ia menatap meja. Aku menunggu 40 menit di kantormu, lalu asistenmu bilang kamu tidak bisa ditemui.
Jadi aku titip pesan bahwa ibu ulang tahun tanggal 15 Oktober dan bahwa dia masih menyayangimu meskipun kamu seolah melupakan kami. Ia berhenti sejenak. Aku tidak tahu apakah pesan itu sampai. Ardi Pratama menggeleng. Tidak. Ya, aku sudah menduga. Lanjut Rizky Saputra. Saat menunggu aku melihat laci mejamu terbuka. Ada amplop dengan nama ibu ditulis tangan. Aku mengambilnya karena kalau kamu tidak mengirimnya, setidaknya aku bisa. Ardi Pratama menatapnya. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Rizky Saputra terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena kalau aku bilang, kamu harus menjelaskan kenapa kamu menulisnya tapi tidak pernah mengirimnya. Dan saat itu aku tidak yakin aku ingin mendengar jawabannya. Aku sangat marah padamu waktu itu, Ardi Pratama. Sangat marah, kata Rizky Saputra. Dan ketika seseorang sangat marah, kadang ia memilih untuk tidak tahu alasan orang lain. Karena alasan membuat semuanya jadi lebih rumit dan kemarahan lebih sulit dipertahankan. Ardi Pratama mengangguk pelan. Kejujuran itu tidak ia duga tetapi langsung ia kenali sebagai kebenaran yang tepat. Lalu waktu berlalu, bulan jadi tahun, dan pada suatu titik sudah tidak ada cara untuk memberitahumu bahwa aku pernah mencarimu tanpa harus membuka semua yang terjadi setelahnya. Jadi aku terus menunda sampai sekarang, sampai kamu kembali. Rizky Saputra bersandar di kursinya. Ini bukan cara yang seharusnya, tapi kita sudah di sini. Keheningan yang muncul tidak canggung, melainkan keheningan orang-orang yang baru saja mengatakan hal-hal yang benar dan butuh waktu untuk memahaminya. Ardi Pratama meletakkan tangannya di kotak hijau, membukanya, 7 amplop dengan tulisan tangan yang sama di depan. Ibu. Tanpa alamat karena tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk dikirim. Ia mengambil yang pertama, membacanya dalam diam. Wajahnya seperti seseorang yang mendengar suara dirinya sendiri dari masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Surat pertama tentang bulan pertama, tentang apartemen baru, udara dingin pagi hari, kopi yang tidak pernah seenak buatan ibunya. Tentang pekerjaan dengan semangat seseorang yang masih percaya semua yang ia bangun akan membenarkan segalanya. Dan di bagian akhir ada ketakutan yang tidak pernah ia katakan kepada siapapun, ketakutan bahwa semakin ia tumbuh di arah yang ia pilih, ia akan kehilangan jalan untuk kembali. Bahwa tidak ada jalan pulang. Ardi Pratama melipat surat itu kembali. Di sini aku sudah tahu aku terlalu jauh, katanya pelan. Aku menulisnya dan tetap saja melanjutkan. Ya? Jawab Rizky Saputra. Kenapa menurutmu kamu melakukannya? Rizky Saputra berpikir sejenak, karena harga diri itu mahal, dan kita berdua anak ibu. Ia berhenti. Ibu juga tidak meneleponmu, dia juga tidak melangkah duluan. Kalian berdua menunggu satu sama lain dan sama keras kepala selama 12 tahun. Untuk pertama kalinya Rizky Saputra memasukkan Siti Rahmawati dalam tanggung jawab jarak itu, bukan sebagai tuduhan tetapi sebagai pengakuan yang lebih kompleks. Ardi Pratama merasakan sesuatu di dalam dirinya seolah kembali pada tempatnya. Hari ini ibu bilang dia tidak ingin aku kembali karena kewajiban. Kata Ardi Pratama, dia ingin aku kembali karena aku ingin berada di sini. Aku tahu, dia juga bilang itu padaku dulu, jawab Rizky Saputra pelan. Yang tidak dia katakan adalah dia juga takut kalau dia menelepon dan kamu tidak datang. Itu akan jadi akhir yang pasti. Selama dia tidak menelepon masih ada kemungkinan kamu akan datang sendiri. Ia berhenti. Apa sebenarnya yang terjadi? Ardi Pratama menatap 6 amplop yang belum dibuka. Lalu bertanya tanpa peringatan, apa yang kamu korbankan? Rizky Saputra terdiam. Keheningan panjang memenuhi ruangan, suara samar dari luar, seekor kucing lewat di halaman, ada kesempatan kerja di Surabaya. Katanya akhirnya, perusahaan teknik, gaji bagus, proyek bagus, pekerjaan yang aku inginkan. Tahun kamu pergi aku ditawari posisi itu, dan kamu tidak pergi karena ibu. Aku tidak pergi karena seseorang harus tinggal. Ibu sudah 68, ayah meninggal 2 tahun sebelumnya, dan kamu pergi, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Iya. Berhenti sejenak, dan aku tidak pernah bilang padamu karena kalau aku bilang, kamu akan merasa bersalah atau datang menggantikan, dan aku tidak ingin itu. Ardi Pratama menatapnya, kamu pernah menyalahkan ibu? Awalnya iya, jawab Rizky Saputra jujur tanpa dramatis, lalu aku mulai memahami, dan suatu hari aku sadar aku tidak tinggal karena tidak punya pilihan. Aku tinggal karena aku memilihnya. Tidak ada yang memaksa saya, dan perbedaan itu, ketika akhirnya saya menyadarinya, mengubah segalanya, kata Rizky Saputra. Perlahan, tidak langsung, tapi cukup untuk menghilangkan rasa marah itu. Ia menatap Ardi Pratama. Dan kalau kamu pikir yang harus kamu selesaikan di sini hanya soal rumah, transfer uang, dan Dewi, kamu salah.
Yang harus kamu selesaikan jauh lebih lama dari itu semua. Ardi Pratama mengangguk pelan. Saya tahu. Lalu berhenti sejenak. Saya sedang belajar, jawabnya. Jujur, Rizky Saputra mengangguk, bangkit dari kursinya, mengambil 2 gelas dan sebotol kecil arak tradisional yang jelas hanya dikeluarkan untuk momen yang tidak biasa. Menuangkan sedikit ke masing-masing gelas lalu meletakkan satu di depan Ardi Pratama tanpa bertanya. Untuk ayah, katanya sambil mengangkat gelas. Untuk ayah, ulang Ardi Pratama. Mereka minum. Rasanya hangat, tidak menyengat, perlahan naik dan meninggalkan jejak rasa yang jujur. Saat itu pintu kamar terbuka dan Siti Rahmawati keluar dengan pakaian rumahnya, rambut putihnya terurai di bahu, berdiri sejenak melihat kedua anaknya duduk dengan gelas dan kotak hijau terbuka di antara mereka. Tanpa berkata apa-apa ia mengambil gelas ketiga. Duduk, tuangkan untuk saya, katanya. Rizky Saputra ragu, ibu tidak minum. Malam ini iya, jawabnya tenang. Dokter bilang tekanan darah ibu. Tuangkan, potong Siti Rahmawati dengan ketenangan yang sudah terbiasa menang. Ia menuangkan sedikit, ia melihat gelas itu, lalu menatap kedua anaknya, untuk yang pergi, katanya, dan untuk yang tinggal, yang kadang melakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda. Mereka bertiga mengangkat gelas, dan dari jendela terdengar suara Graciela Mendoza. Saya juga mau. Rizky Saputra menutup mata sejenak, Siti Rahmawati berdiri, mengambil gelas keempat, memberikannya melalui jendela tanpa kata. Graciela Mendoza menerimanya dengan puas. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang tutup jendelanya. Dingin, jendela ditutup, dan di dalam, tanpa direncanakan, tanpa dibuat-buat, muncul tawa kecil pertama mereka dalam 12 tahun, bukan besar, tapi nyata. Keesokan harinya Ardi Pratama datang sebelum pukul 6 pagi. Bukan dengan bunga atau kata-kata besar, tetapi dengan kotak hijau di bawah lengan dan sekantong roti manis dari toko yang buka pagi. Pintu masih tertutup, ia mengetuk pelan. Siti Rahmawati yang membuka, sudah siap berangkat dengan baskom bersih di sampingnya. Pagi sekali, katanya, saya perlu bicara. Sebelum ibu pergi, ia mempersilakan masuk. Di dapur Rizky Saputra masih tidur. Suasana rumah tenang seperti pagi hari yang belum sepenuhnya dimulai. Siti Rahmawati membuat kopi. Ardi Pratama meletakkan roti di meja, membuka kotak hijau, mengeluarkan 7 surat dan menyusunnya rapi. Saya membaca semuanya tadi malam, kata Siti Rahmawati. Ia menatap amplop-amplop itu tanpa menyentuhnya. Di surat ke-7 kamu tidak lagi bicara tentang pulang. Tidak lagi bertanya apakah harus menelepon atau datang. Kamu hanya menulis permintaan maaf tanpa penjelasan. Ia berhenti sejenak, dan kamu tidak pernah mengirim satu pun. Ardi Pratama menatapnya. Saya ingin mengatakan langsung apa yang tidak pernah saya kirim dalam surat, katanya pelan. Lalu ia berhenti melihat amplop-amplop itu dan menatap ibunya dengan sungguh-sungguh. Saya pergi karena saya malu dengan asal saya. Bukan karena ibu atau Rizky Saputra. Tapi karena asal itu sendiri. Saya takut kalau orang tahu saya dari sini mereka akan melihat saya berbeda. Lebih kecil, kata Ardi Pratama. Ia berhenti sejenak. Rasa malu itu milik saya. Bukan milik rumah ini. Bukan milik lingkungan ini. Bukan milik ibu. Itu milik saya dan saya butuh 12 tahun untuk mengakuinya. Siti Rahmawati tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya, menaruhnya kembali. Sudah selesai? Tanyanya tenang. Belum, jawab Ardi Pratama. Ia sedikit condong ke depan. Apa yang Dewi lakukan dengan rumah? Apa yang terjadi dengan uang? Sakit jantung 2 tahun lalu? Panggilan yang tidak saya jawab. Semua itu akan saya tanggung. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pengingat agar saya tidak lupa apa yang terjadi ketika saya membelakangi hal yang penting. Ia berhenti, tapi yang saya minta pagi ini bukan maaf. Saya tidak berhak meminta itu. Yang saya minta adalah izin. Siti Rahmawati mengangkat pandangan. Izin untuk apa? Untuk kembali, bukan hanya ke rumah, tapi ke keluarga, menjadi anak ibu lagi, kalau masih ada tempat untuk itu, tanpa syarat, tanpa batas waktu. Tanpa ibu harus berubah sedikit pun agar saya merasa nyaman. Keheningan yang mengikuti lebih panjang dari semua keheningan sebelumnya. Siti Rahmawati meletakkan cangkirnya, menyilangkan tangan, sikapnya saat berpikir, ada satu syarat, katanya akhirnya. Ardi Pratama menunggu. Rizky Saputra, katanya pelan, apa dengan dia? Selama 12 tahun dia di sini sendirian, tanpa saudara, tanpa teman berbagi beban. Kalau kamu kembali untuk kami berdua. Jangan jadikan saya alasan untuk terus mengabaikan adikmu. Ardi Pratama mengangguk. Saya mengerti.
Jangan bilang mengerti seperti di rapat, potong Siti Rahmawati, katakan kamu akan melakukannya. Saya akan melakukannya, jawab Ardi Pratama. Siti Rahmawati menatapnya lama dengan tatapan yang telah ia gunakan seumur hidup untuk membaca anak-anaknya. Apa yang ia lihat kali ini tidak ia ucapkan, tetapi sesuatu di wajahnya sedikit melunak. Lalu baskom itu? Tanya Ardi Pratama hati-hati. Siti Rahmawati mengangkat alis, kenapa dengan baskom? Ibu tidak perlu lagi keluar menjual air, kalau saya kembali ada cukup uang. Siti Rahmawati menatapnya cukup lama. Ardi? Katanya dengan nada yang sama seperti menyebut nama murid yang baru saja salah besar, saya tidak menjual air karena tidak punya pilihan. Rizky Saputra bilang dokter menyarankan. Dokter menyarankan dia membujuk saya untuk istirahat dan dia terlalu serius menanggapinya. Jawabnya, saya keluar karena saya ingin, 20 tahun melakukan sesuatu lalu berhenti hanya. Karena anak saya pulang membawa uang adalah cara mati sebelum waktunya, saya yang memutuskan kapan berhenti. Bukan kamu, bukan dia, bukan dokter. Ardi Pratama menutup mulutnya lalu mengangguk pelan. Ibu yang memutuskan. Betul, Siti Rahmawati mengambil roti manis dari kantong. Tapi kalau kamu mau ikut saya suatu hari nanti, saya tidak melarang. Ardi Pratama menatapnya. Ibu mengajak saya jual air. Saya bilang kalau kamu mau, kamu boleh. Tidak ada yang memaksa. Ia menggigit roti. Walaupun dengan pakaian seperti itu kamu tidak akan menjual apa-apa. Orang tidak beli air dari seseorang yang terlihat bisa membeli seluruh tahun. Gambaran itu begitu jelas hingga Ardi Pratama tertawa. Tawa yang benar-benar lepas tanpa sisa beban. Siti Rahmawati melihatnya dengan ekspresi tenang seolah tidak sengaja membuatnya tertawa. Saat itu terdengar langkah dari kamar, Rizky Saputra muncul dengan rambut berantakan dan mata setengah terbuka. Melihat Ardi Pratama, roti, dan kotak hijau di meja. Jam berapa ini? Katanya, pukul 6.15. Jawab Siti Rahmawati. Kenapa ada roti? Karena kakakmu yang bawa. Rizky Saputra menatap Ardi Pratama. Jam 6 pagi. Pukul 5.45. Koreksi Ardi Pratama. Rizky Saputra terdiam sejenak lalu menggeleng. Kalian gila. Katanya. Ia mengambil cangkir, menuang kopi, mengambil roti terbesar dengan santai seperti biasa, lalu duduk bersama mereka bertiga di dapur, kopi panas, roti manis, dan kotak hijau terbuka di atas meja. Siti Rahmawati menyesap kopinya. Ardi Pratama juga. Sementara Rizky Saputra makan roti dengan mata masih setengah terpejam. Rizky, kata Ardi Pratama. Apa? Saya sudah tahu soal Surabaya. Rizky Saputra berhenti mengunyah, menatap ibunya. Siti Rahmawati hanya melihat cangkirnya dengan tenang seolah tidak terlibat, meskipun jelas ia tahu segalanya. Dia yang bilang, awalnya Graciela Mendoza. Lalu kamu? Rizky Saputra menghela napas pelan. Tidak sebesar itu. Katanya, ya, itu besar. Jawab Ardi Pratama dengan tegas, bukan untuk berdebat tetapi mengakui. Saya tidak tahu waktu itu untuk berbuat sesuatu. Tapi saya tahu sekarang, dan sekarang saya bisa. Saya tidak butuh kamu melakukan apa-apa. Saya tidak minta izin, kata Ardi Pratama sambil menatapnya. Ada proyek di Surabaya, 2 tahun mencari insinyur struktur yang bisa dipercaya. Saya kenal direkturnya. Kalau kamu mau saya bisa telepon. Rizky Saputra menatapnya lama. Surabaya, 3 hari kerja di sana, 4 hari di sini. Kamu tidak perlu pergi sepenuhnya. Kamu tidak harus memilih lagi. Ia menoleh ke ibunya. Siti Rahmawati masih melihat cangkirnya tetapi bahunya lebih ringan dari sebelumnya. Dan ibu? Tanya Rizky Saputra. Ibu tidak butuh dijaga. Jawab Siti Rahmawati tanpa mengangkat kepala. Ibu butuh anak-anaknya bahagia. Itu berbeda. Rizky Saputra menatapnya, lalu kembali ke Ardi Pratama. Wajahnya seperti seseorang yang sudah lama menanggung beban sendiri dan baru saja diberi pilihan untuk tidak lagi melakukannya. Proyek itu bagus, katanya pelan. Sangat bagus. Kapan mereka butuh jawaban? Kapan kamu siap memberi? Rizky Saputra menyesap kopi lagi, melihat roti, lalu kembali menatap kakaknya, dan akhirnya berkata, lakukan. Ardi Pratama mengangguk. Dapur menjadi sunyi sejenak, bukan kosong tetapi penuh dengan apa yang sudah dikatakan dan yang tidak perlu lagi dikatakan. Siti Rahmawati bangkit, mengambil baskom dari gantungannya dan meletakkannya di depan Ardi Pratama. Kalau kamu ikut besok, jangan pakai jas, katanya. Ardi Pratama menatapnya. Besok? Kamu bilang mau ikut? Ibu bilang saya boleh kalau mau? Itu sama saja, jawabnya singkat sambil mengambil cangkirnya, dan pakai sepatu yang nyaman.
Sepatu kulitmu itu akan menyiksa kakimu di lampu merah pertama. Ia lalu berjalan ke kamar dengan langkah tenang seperti biasa. Rizky Saputra menatap Ardi Pratama. Ardi Pratama menatap balik. Lalu dari jendela seperti biasa terdengar suara Graciela Mendoza. Ada roti? Rizky Saputra menutup mata. Masih jam 6 pagi. Saya tahu. Saya tanya ada roti atau tidak. Ardi Pratama mengambil kantong roti dan meletakkannya di ambang jendela. Graciela Mendoza menerimanya. Melihat ke dalam. Lalu menatap Ardi Pratama dengan ekspresi seseorang yang sudah memutuskan sesuatu dengan matang. Selamat datang kembali, katanya. Lalu menutup jendela. Itu adalah pertama kalinya seseorang mengucapkannya dengan kata-kata yang tepat sejak 4 hari lalu ketika ia muncul di tengah kemacetan Sudirman Tamrin. Dan kalimat itu datang dari tempat yang paling tidak ia duga, dalam momen yang paling sederhana, dengan sekantong roti di antaranya. Dan Ardi Pratama menyadari saat ia kembali duduk di meja bersama Rizky Saputra dan secangkir kopi bahwa memang beginilah seharusnya hal-hal penting hadir. Bukan lewat pidato, bukan lewat uang, bukan lewat gestur besar yang hanya bertahan sesaat tetapi lewat roti manis jam 6 pagi. Lewat minuman jeruk karena saudaranya tidak cocok dengan soda cola. Lewat baskom kosong yang diletakkan di meja seperti sebuah undangan. Lewat seorang ibu berusia 80 tahun yang menjual air di jalan bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena ia masih punya tujuan setiap pagi dan itulah yang membuatnya tetap berdiri, dan tidak ada anak sekaya apapun yang berhak mengambil itu darinya meskipun ia merasa mampu. Ardi Pratama menyesap kopinya perlahan. Di luar kota Jakarta mulai terbangun, kendaraan pertama lewat, para pedagang mulai muncul, suara kota meningkat perlahan seperti napas yang bangkit tanpa tergesa. Ada 1 jam di antara malam dan pagi ketika hal-hal kecil masih bisa terdengar sebelum semuanya tertutup oleh kebisingan besar. Dan pada saat itulah Siti Rahmawati keluar dari kamarnya dengan baskom di kepala dan sandal karet di kaki. Ia berhenti di ambang dapur, memandang kedua anaknya duduk di meja, tidak mengatakan apapun karena tidak perlu. Lalu berjalan ke halaman, melewati pintu gerbang dan melangkah menuju jalan besar dengan langkah yang sama seperti selalu. Tenang, pasti. Seperti seseorang yang selama 80 tahun tahu persis siapa dirinya dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengonfirmasinya. Ardi Pratama memperhatikannya pergi dari balik isi pintu. Besok ia akan ikut, dan hari berikutnya, dan hari-hari setelahnya, bukan karena ia dibutuhkan, tetapi karena ia sendiri yang membutuhkan itu. Selesai.